Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita dapat kembali membaca hadis-hadis Nabi SAW yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita masih pada hadis-hadis yang membahas tentang pengurusan jenazah. An Ummi Atiyata Al-Ansariyah radhiyallahu ta'ala anha. Dari Ummu Atiyah, beliau dari kalangan Ansar, beliau berkata, Nuhina anittiba'il janaiz. Kami dilarang dari mengiringi jenazah. Atau kami dilarang dari mengantar jenazah ke pemakaman. Walam yu'zam alaina. Namun Nabi SAW tidak tegas dalam melarang hal tersebut. Kata Ummu Atiyah, bahwasannya kami para perempuan dilarang dari mengiringi jenazah, mengantar jenazah ke pemakaman, namun Nabi SAW tidak tegas dalam melarang hal tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Terkait hadis ini ada beberapa poin. Poin yang pertama, di dalam hadis ini Ummu Atiyah, sahabat Nabi wanita, sahabiyah mengatakan, Nuhina anittiba'il janaiz. Kami dilarang dari mengiringi jenazah. Kata Nuhina, kami dilarang. Tidak disebutkan siapa yang melarang. Karena menggunakan kata pasif, kami dilarang. Tidak disebutkan siapa yang melarang. Namun, kalau seandainya ada sahabat Nabi yang mengatakan kami dilarang atau kami diperintahkan, maka maksud yang melarang dan yang memerintahkan adalah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti hadis ini walaupun perkataan Ummu Atiyah, maka dihukumi sebagai hadis yang marfu. Hadis marfu itu adalah hadis yang sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah, hadis itu ada 3. Ada yang namanya marfu. Marfu ini disandarkan kepada Nabi. Jadi itu perkataan Nabi. Ada yang mauquf. Mauquf itu adalah perkataan sahabat. Ada yang maqtu'. Maqtu' itu adalah perkataan tabi'in. Dan hadis ini adalah hadis marfu. Perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena yang melarang dan memerintahkan di zaman para sahabat adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seandainya ada sahabat yang mengatakan kami dilarang, kami diperintahkan, maka ketahuilah bahwasannya yang melarang dan yang memerintahkan di zaman itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Iraqi, beliau seorang ahli hadis, beliau mengatakan, qaulus sahabi minas sunnah. Kalau seandainya ada sahabat Nabi yang mengatakan termasuk sunnah, au nahwa umirna, atau ada sahabat Nabi yang mengatakan kami diperintahkan, hukmuhur raf'u, maka dihukumi sebagai hukum hadis marfu. Jadi kalau ada sahabat Nabi mengatakan minas sunnah, termasuk sunnah, atau kita diperintahkan, atau kita dilarang, maka yang memerintahkan, yang melarang, yang mensunahkan
adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang pertama jamaah. Jadi maksud yang melarang di sini adalah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang kedua adalah hadis ini kata Ummu Atiyah, nuhina anittiba'il janaiz walam yu'zam alaina. Kami dilarang para wanita yaitu para wanita dilarang dari mengiringi jenazah, mengantar jenazah ke pemakaman walam yu'zam alaina. Hanya saja larangan tersebut tidak ditegaskan. Jadi Nabi SAW melarang, tapi ketika melarang beliau ini tidak terlalu tegas dalam melarang hal tersebut. Dari sini jamaah para ulama berbeda pendapat. Apa sih hukum wanita mengantar jenazah ke pemakaman? Apa sih hukum wanita mengiringi jenazah ke pemakaman? Karena kata Ummu Atiyah kami dilarang. Hanya saja kata Ummu Atiyah setelah itu hanya saja Nabi tidak tegas dalam melarang. Jadi awalnya Ummu Atiyah mengatakan kami dilarang, namun setelahnya Ummu Atiyah Nabi tidak tegas dalam melarang. Dari sini jamaah para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi melarang. Ada yang mengatakan makruh. Kenapa makruh? Betul Nabi melarang, tapi melarangnya tidak tegas. Sehingga wallahu alam yang lebih tepat jamaah adalah makruh. Dibenci, namun tidak sampai kepada dilarang. Namun tentunya karena itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tidak sampai taraf haram, maka hendaknya kita meninggalkannya. Maka hendaknya wanita meninggalkannya. Ketika dia tidak mengiringi jenazah ke pemakaman, dia tidak mengantar jenazah ke pemakaman, karena mengetahui bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, maka itu bernilai pahala. Jadi saya nggak mau ngantar ke pemakaman. Kenapa? Karena saya pernah mendengar bahwasannya Nabi melarang, walaupun tidak tegas. Nah, ketika seorang wanita melakukan hal itu, artinya meninggalkan mengantar jenazah ke pemakaman, karena dia tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, maka disitulah bernilai pahala. Jadi pahala itu bukan hanya menjalankan perintah, namun meninggalkan larangan itu juga bernilai pahala. Jadi wallahu alam, saya lebih condong kepada makruh. Dibenci, tidak sampai haram, namun hendaknya seorang wanita meninggalkannya. Al-Imam An-Nawawi beliau mengatakan, yustahabbu lirrijal ittiba'ul janaiz hatta tudfan. Disunahkan bagi laki-laki untuk mengiringi jenazah sampai dikubur. Jadi kalau laki-laki disunahkan. Wa amman nisa fayukrahu lahunna ittiba'uha wa la yuhram. Adapun wanita maka hukumnya adalah makruh, tidak sampai haram. Ini poin yang kedua, mengiringi jenazah bagi wanita ke pemakaman itu hukumnya apa jamaah? Makruh. Hukumnya makruh, namun hendaknya kita atau para wanita meninggalkannya. Poin yang ketiga adalah bagaimana dengan ziarah kubur. Bagaimana dengan ziarah kubur bagi wanita? Sama, ziarah kubur bagi wanita, para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Namun wallahu alam, saya condong kepada boleh. Jadi wanita boleh ziarah kubur. Jadi kalau mengiringi jenazah, tadi hukumnya apa? Makruh. Tapi kalau ziarah kubur, maka wallahu alam hukumnya adalah boleh. Mana dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dahulu saya melarang kalian dari ziarah kubur, sekarang ziarahilah. Fa innaha tudzakirul akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Hadis ini jamaah umum, baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk ziarah kubur. Apa tujuannya? Mengingat akhirat. Karena mengingat akhirat itu bukan hanya siapa? Laki-laki. Perempuan juga butuh diingatkan akan akhirat. Jadi wallahu alam, ini dalil pertama yang menunjukkan bahwasannya ziarah kubur bagi wanita itu dibolehkan. Karena masuk ke dalam keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala fazuruha fa innaha tudzakirul akhirah.
Sekarang ziarahilah karena ziarah kubur mengingatkan kepada akhirat. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah pernah melihat seorang wanita berada di makam anaknya. Dan wanita ini jamaah menangis karena tidak ridho, tidak terima dengan meninggalnya anak tersebut. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ittaqillaha wasbiri. Wahai bu, kata Rasulullah SAW, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Nah, wanita ini ketika dinasihati, dia mengatakan, wa ma tubali bi musibati. Apa urusan kamu dengan musibah saya? Kamu tidak ditimpa musibah sebagaimana musibah yang menimpa saya. Dia menjawab seperti itu jamaah karena dia tidak tahu kalau yang menasihati siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata para ulama di dalam hadis ini yang diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nangisnya, nangis yang terlalu sehingga menunjukkan atau mengisyaratkan bahwasanya dia ini tidak apa? Tidak ridho. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang, tidak mengingkari dia menziarahi apa? Kubur. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diingkari sama Nabi adalah nangisnya yang menunjukkan kepada tidak terima. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari bahwasannya dia ziarah kubur. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga adalah pertanyaan Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, apa yang saya ucapkan ketika saya ziarah kubur? Jadi Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau saya ziarah kubur, apa yang harus saya ucapkan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Siapa yang diajarkan oleh Nabi di sini jamaah? Aisyah, beliau seorang perempuan, diajarkan oleh Nabi SAW doa ziarah kubur. Maka ini menunjukkan bahwasannya ziarah kubur bagi wanita itu dibolehkan. Hanya saja bagi wanita ketika di ziarah kubur jangan terlalu sering. Jangan terlalu sering. Kalau laki-laki boleh, sering-sering boleh. Tapi bagi wanita itu tidak boleh terlalu sering. Kenapa? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zawaratil kubur. Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang banyak ziarah kubur. Jadi, poin yang ketiga jamaah, ziarah kubur hukumnya boleh bagi wanita, hanya saja jangan apa? Terlalu sering. Jadi kalau kita mau ringkas, mengiringi jenazah bagi wanita apa jamaah? Makruh. Lebih baik ditinggalkan. Karena kata Ummu Atiyah, kami dilarang walaupun pelarangannya tidak tegas. Tapi kalau ziarah kubur boleh, tapi jangan terlalu apa? Sering. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.